Akan tetapi orang-orang yang terpilih imannya kepada Tuhannya meskipun tidak sama secara agamanya, tapi olah jiwanya sama, pasti ketemu dengan titik yang tunggal dari agama apapun mereka. Kalau sudah mengolah jiwanya, ternyata olahraga yang selama ini kulakukan endingnya ya kembali kepada olah jiwa. Kalau tidak ada Allah, ya tidak bisa olahraga. Berarti yang olahraga siapa? Apa manusianya bisa olahraga? Yuk silakan yang mau bertanya-tanya. Tambah malam tambah asik. Ketika Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail akan menyelesaikan tugasnya, yakni menyembelih Nabi Ismail, mengkorbankan Nabi Ismailnya, maka banyak setan-setan yang mengganggu. Ibrahim, kamu gila, anak kok mau disembelih? Hingga setan-setan itu mau menyesatkan Nabi Ibrahim agar apa? Agar tidak patuh kepada Tuhannya, agar tidak mau berkorban demi Tuhannya. Maka dilemparlah matanya iblis dan setan itu. Dilempar, apa maknanya? Tidak dihiraukan. Iblis dan setan itu, hawa nafsu itu tidak dihiraukan. Kenapa? Itu hanyalah gangguan-gangguan saja yang menghalang-halangi manusia untuk mengkorbankan dirinya kepada Tuhannya. Jadi memang iblis tidak mau mengorbankan dirinya demi Tuhannya. Akan tetapi iblis hanya mau mengkorbankan dirinya kepada hawa nafsunya sendiri. Sehingga iblis ada temannya, manusia-manusia yang mau diajaknya ya hidup berpanas-panasan di neraka dunia ini. Jadi dunia inilah neraka bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhannya. Dan dunia ini surga bagi manusia-manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya. Alias enjoy saja dalilnya. Dalilnya cuma enjoy saja. Apa sih makna enjoy saja itu? Enjoy saja itu Allah itu maha wenang. Allah itu maha jais sakarepe dhewe. Itu yang dimaksud enjoy saja itu. Jadi orang-orang yang sudah tenggelam di dalam ma'rifatullah, manusianya sudah tidak merasa ma'rifat lagi. Wong sudah tenggelam di ma'rifatullah berarti kan manusianya harus mati. Kalau manusianya masih merasa makrifat, ya belum tenggelam di dalam makrifatullah. Tapi manusianya ngaku-ngaku makrifat. Setiap hari setiap saat Allah selalu bersama kita. Amin. Memang demikian kenyataannya. Kalau kita tidak bersama Allah, ya tidak ada kita. Kalau kita tidak bersama Allah, ya kita tidak akan tergelar. Kalau kita tidak bersama Allah, ya kita tak akan terwujud. Bila kita tak bersama Allah, ya tak bisa olahraga. Karena yang olahraga ya hanya Allah sendiri. Apa yang menjadi barometer bahwa kita sudah mengenal Tuhan? Mohon pencerahannya, barometernya bila kita sudah tak umek lagi hati kita di dalam kehidupan ini, itu tandanya kita sudah kembali kepada semua yang mengurusi manusianya, semua yang menguasai manusianya hanyalah Tuhannya. Jadi hatinya enjoy saja, tak memikirkan ini dan itu. Kenapa? Allah yang memikirkan kita. Itu barometernya. Itulah tanda-tandanya. Bisa mengecek itu ya diri kita sendiri. Saya tidak bisa menilai Anda, dan Anda pun juga tak bisa menilai saya. Kenapa? Allah qiyamuhu binafsihi.
Allah berkuasa atas masing-masing diri manusianya. Kalau yang ada semuanya hanya Allah, mana ada nilai lagi. Yang ada ya hanya enjoy saja. Jadi barometernya ketika kita sudah tidak menyalahkan orang lain, itulah barometernya. Kenapa? Kalau kita masih menyalahkan orang lain, berarti diri kita sendirilah yang tertuduh salah, tapi kita tidak menyadarinya. Akan tetapi bila kita sudah tidak bersalah lagi, maka seluruh manusia yang kita pandang pasti tak akan punya salah. Kenapa? Karena seluruh manusia ya dikuasai Tuhannya. Jadi ayatnya, buktinya sudah ada di dalam diri Anda sendiri-sendiri. Tidak pakai dalil-dalil macam-macam sudah. Yang terpenting Anda sudah tahu dalil yang ada di dalam diri Anda. Anda tak bisa menolak. Dalilnya ya enjoy saja. Seperti bayi itu loh, enjoy saja. Lapar, makan datang. Haus, susu datang. Kotor badannya, dimandikan. Siapa yang melayani itu? Kalau bukan Sang Pencipta. Nah, alhamdulillah. Jadi barometernya, bila hati kita sudah tenang menghadapi seluruh manusia, ku anfusakum, selamatkanlah dirimu, wa ahlikum naro, maka seluruh manusia atau keluargamu akan selamat dari penilaianmu. Tapi bila di dalam diri kita masih ada api, masih di dalam neraka, ya pasti nganggap seluruh manusia itu masuk neraka sama seperti dirinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Akan tetapi bila manusianya sudah ada di dalam surganya Allah, yang terlihat ya hanya surga. Kenapa? Apapun yang diperankan oleh manusia itu ya perannya Allah sendiri. Surga, indah, damai, tentram hati ini. Apa yang mau dipikir-pikirkan lagi? Akhirnya sehat, awet muda, banyak rezeki. Kenapa? Karena hatinya sudah suci bersih dari perkara-perkara dunia. Kenapa? Karena dunia akan yang mencari manusianya, bukan manusianya yang mencari dunia. Kenapa? Karena manusianya sudah di dalam perlindungan yang mencukupi semua ciptaan-ciptaannya. Itulah yang dimaksud kaya raya itu. Apa sih kaya raya itu? Kaya raya itu hatinya sudah tidak ingin apa-apa lagi. Kenapa? Hanya Allah yang mengurus. Jadi tidak punya acara apa-apa lagi. Pokoknya dijalani aja apa yang diperintahkan Allah, apa yang diutuskan Allah dalam hati ya dijalankan dengan rela dan ridho. Kenapa? Karena kalau kita tidak rela dan ridho bahwa yang melakukan semua ini hanya Allah, mana mungkin kita mendapatkan ridhonya Allah. Katanya cari ridho, tapi kita tidak ridho bila kita dikuasai Allah. Bagaimana nak jadikan hati kita ingat terus pada Allah. Hati jadikan istana Allah dan bukan istana iblis. Ya murtadlah dulu. Murtad kepada siapa? Murtad kepada dirimu. Diputus, dibaiat, ditalkin. Kalau sudah terputus manusianya, yang ada hanya Allah. Yang ingat Allah, ya Allah. Ketika manusianya sudah tak bisa mengingat dirinya lagi, apalagi ingat Allah. Pada dirinya sendiri saja harus tidak ingat, apalagi ingat kepada Allah. Tentunya yang bisa ingat kepada Allah, ya hanya Allah. Yang bisa ingat kepada kita, ya Allah. Contoh, Anda punya HP. Apakah berhak HP ini ingat kepada Anda? Bila HP Anda yang Anda punya itu Anda wajibkan ingat kepada Anda, pasti HP itu akan mengikuti Anda kemanapun Anda berada tanpa Anda memegang HP. HP ikut sendiri di belakang Anda. Akan tetapi kenyataannya bagaimana?
Yang harus mengingat, yang harus menyaksikan HP itu siapa, apa HP-nya? Ya Anda yang punya HP.